Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Hendra Setiadi dengan NIM 1501-2003-40. Saya akan sedikit menjelaskan ada apa saja pada video Join G20 OECD Corporate Governance Forum, mulai dari menit 1 sampai 35. Acara pertama dilakukan sambutan dan pembukaan oleh Bapak Wimbo Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK Indonesia. Bapak Wimbo mengucapkan terima kasih dan turut berbahagia Indonesia bisa menjadi tuan rumah G20 yang akan dilaksanakan di Bali. Banyak harmonisan yang dijalin di Bali, seperti agama yang dipeluk. Di Bali itu tidak hanya Hindu, namun juga ada Muslim, Kristen, dan lainnya. Walaupun pandemi kemarin sempat akan menghancurkan ekonomi kita, tetapi dengan adanya kolaborasi ini, di antara kita dapat kembali menghasilkan kehidupan yang lebih harmonis dari sebelumnya. Bali juga sangatlah melestarikan tradisinya semenjak ribuan tahun yang lalu, dan sampai sekarang, warga Bali masih merayakan budaya-budaya itu, seperti adanya acara keagamaan, acara seni, drama musik, dan tarian lainnya. Selanjutnya, penyampaian dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa implementasi tata kelola perusahaan berkontribusi besar pada peningkatan perilaku pengambilan risiko dan sektor keuangan, khususnya pada kemungkinan kegagalan perusahaan institusi individu, sehingga perlunya mengadopsi model bisnis dan lingkungan baru yang berubah secara luas. Hal yang sama juga bisa harus diterapkan dalam G20 ini. Dalam tata kelola, bisa mengadopsi dan memberikan contoh yang baik bagi yang lainnya, agar Indonesia bisa mengadakan acara ini dengan baik. Memperkuat kepentingan tata kelola perusahaan juga berarti bersiap untuk mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pulih dari efek pandemi COVID-19. Nama saya Zahira Hasna Aulia Ramadhani dengan NIM 15012044194 akan membacakan pada menit 35 sampai dengan 1 jam 5 menit. Sekretari Jenderal OECD, Mr. Matthias Cormann, mengatakan bahwa good corporate governance adalah kunci pilar dari ekonomi berbasis pasar. GCG membantu menciptakan lingkungan yang jujur berdasarkan transparansi serta accountability. GCG juga merupakan titik untuk mengamankan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. G20 OECD pertama kali dikenalkan pada 20 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1999. Lalu pada tahun 2015 merupakan tahun yang mendorong standar corporate governance secara global yang menghasilkan 90% dari G20 OECD member mereformasi perusahaannya untuk menyelaraskan dengan prinsip G20 OECD corporate governance. Tujuan dari tinjauan prinsip ini adalah untuk memastikan hal ini kontemporer dan sesuai dengan tujuan, termasuk mengadaptasi elemen yang relevan dengan lingkungan pasca COVID-19 yang menyebabkan krisis capital market dan corporate governance. Good corporate governance membantu perusahaan untuk mengakses keuangan jangka panjang, menyediakan kerangka kerja, mendukung keberlanjutan dan ketahanan perusahaan. Mr. Shunichi Suzuki, selaku Minister of Finance Jepang, mengatakan bahwa Jepang merevisi Corporate Governance Code tahun lalu yang ditujukan untuk mendalami corporate governance melalui dialog antar perusahaan dan investor. Revisi tersebut adalah menguatkan fungsi direktur, memastikan keragaman sumber daya manusia perusahaan, serta meningkatkan keberlanjutan. Jepang meningkatkan kebijaksanaan untuk mencapai target, yaitu menyebarkan perubahan mindset perusahaan untuk melihat usaha membantu human capital sebagai investasi. Mr. Masato Kanda, selaku Chair of OECD Corporate Governance, mengatakan corporate governance berkontribusi pada pertumbuhan efisiensi ekonomi yang berkelanjutan serta stabilitas keuangan dengan meningkatkan kebijakan corporate governance dan mendukung praktik good corporate governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifah Raihana. Kali ini saya akan memberikan sedikit rangkuman atau resume pada bagian saya, yaitu di menit 105 sampai dengan menit 140. Secara garis besarnya, di bagian tersebut membahas mengenai 6 pilar prinsip untuk kerangka kerja tata kelola perusahaan serta prinsip-prinsip dalam CSR. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Panggung Komite Tata Kelola Perusahaan OECD, Mr. Masato Kanda, tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk berkontribusi pada efisiensi ekonomi pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas keuangan, dengan meningkatkan kebijakan tata kelola perusahaan dan mendukung praktik perusahaan yang baik yang mencakup keduanya. Kemudian, selanjutnya, kerangka kerja untuk tata kelola perusahaan memiliki 6 pilar prinsip. Prinsip-prinsip tersebut memberikan kerangka tata kelola perusahaan yang memberi pelaku pasar alat dan insentif untuk memastikan perusahaan dapat mengakses keuangan dari pasar modal. Prinsip-prinsip tersebut berfokus pada perusahaan publik dan menyediakan kerangka kerja untuk mendorong pasar dan investasi yang dinamis sekaligus melindungi penabung dengan lebih dari 40.000 perusahaan terdaftar. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip CSR. Prinsip CSR saat ini sudah dikenal secara luas. Kesulitan terdapat pada penerapan prinsip tersebut terhadap kenaikan efektivitas aturan perusahaan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahaya Agusdiana dengan NIM 150-120-4207. Di sini saya akan menjelaskan bagian 1 jam 40 menit sampai 2 jam 15 menit yang berisikan pembuatan e-book building dan IPO, pendaftaran dan pelaporan untuk crowdfunding, sekuritas untuk memberikan relaksasi persyaratan penggalangan dana, penawaran
obligasi, dan pilar tentang otoritas kebijakan dikeluarkan dan dikembangkan sistemnya menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabilitas. Misal, merampingkan proses IPO secara internal serta meningkatkan SOP internal, kesempatan perantara pelaku pasar untuk mengetahui pengawasan, serta menjaga kepercayaan investor terhadap permodalan. Selanjutnya, Glasgow Aliansi Keuangan untuk Net Zero didirikan untuk berkomitmen sukarela dengan beberapa panduan. Transisi emisi yang dibiayai merupakan kegiatan ekonomi ke nol bersih pada tahun 2050 dan untuk mendapatkan 50 dekarbonasi pada 2030. Kemudian terdapat prinsip-prinsip EOCD cukup berpengaruh untuk dikembangkan, yaitu untuk memberikan paduan pada perusahaan menindaklanjuti komitmen mereka dan mengembangkan kerangka kerja yang telah dilakukan sejauh ini mirip TFSD. Tata kelola perusahaan sangat membantu dalam perusahaan untuk transisi ke net zero. Hal apa saja sih yang dapat membantu kerjasama untuk membuat target ini lebih kredibel dan dapat dicapai? Pertama, kriteria yang diperlukan untuk menjaga sektoral. Yang kedua, aliansi diperbarui pada kemajuan. Lalu melihat keterlibatan dengan perusahaan-perusahaan. Dan yang keempat, perusahaan mulai mengadopsi dan mulai menerapkan transisi perencanaan. Lalu BUMN memiliki dua aturan utama. Yang pertama, beberapa agen untuk penciptaan nilai. Selanjutnya, beberapa agen perkembangan. Dua aturan BUMN tersebut bersama untuk mengenal keuntungan dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Sebagai agen pembangunan diharapkan BUMN dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjadi agen perintis. SOE dipercayakan untuk mendukung untuk pemenuhan dalam bentuk menemukan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. BUMN menjadi pelopor di bidang usaha dan kegiatan yang belum dapat ditembus oleh pihak swasta. BUMN juga berpartisipasi aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pihak ekonomi desa, usaha di masyarakat. Beberapa pengusaha topless yang berhasil menjalankan aturan sebagai sesama pencipta adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Telkom Indonesia, yang menjadi 5 pasar teratas terbesar di Indonesia. Kapitalisasi di Bursa Rusia Jakarta Tukar. 4 perusahaan besar ini terus tumbuh dengan kinerja yang baik dan menunjukkan ketahanan yang kuat sejak 2005. Nilai saham dari keempat entitas tersebut terus meningkat secara umum dan aktif melakukan beberapa perusahaan tindakan dan mempertahankan tren positif dalam pasar. Pasar mereka juga dipegang secara luas oleh investor institusi internasional secara global. Nama saya Muhammad Rashid dengan NIM 1501204029 akan membacakan bagian 2 jam 50 menit sampai 3 jam 25 menit. Kartika Wirjoatmojo, peran SOE BUMN kita memiliki 2 peran utama. Yang pertama, beberapa agen untuk sesama ciptaan. Kedua, kami juga menjadi agen perkembangan sebagai sesama kreator SOE untuk mengejar keuntungan dan berkontribusi pada perekonomian daerah di umum, dan juga untuk berkontribusi pada penerimaan negara dan juga bagian yang terdapat SOE untuk menciptakan penilaian bersama. Agen SOE dipercayakan untuk mendukung pengejaran pemenuhan berupa pemberian barang dan jasa berkualitas tinggi untuk orang. Selain itu, harus menjadi pelopor di bidang bisnis dan kegiatan yang belum ditembus oleh sektor swasta. Kami juga berpartisipasi aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuannya kepada kelompok ekonomi kurang mampu di masyarakat dengan menjalankan aturan tersebut. Tidak hanya perlu menjadi pendukung stabilitas jangka panjang bangsa, tetapi mempertahankan juga kinerja yang baik, menjadi kinerja keuangan, dan juga membuat yakin bahwa neraca berkelanjutan untuk jangka panjang kinerja perusahaan. Prioritas pada reformasi bagi OECD dalam mengatasi negara yang memiliki karakteristik unik. Yang pertama, sentralisasi fungsi kepemilikan. Kedua, memastikan keseimbangan yang tepat antara tujuan komersial maupun non-komersial yang cukup menantang. Ketiga, memperkuat transparansi dan mengungkap baik di tingkat individu tetapi juga di tingkat negara. Yang terakhir, board issue, memiliki sentralisasi fungsi, membantu pengumpulan kompetensi, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya David Ranael dari kelas AB4403 dengan NIM 150-120-2360. Pada saat ini saya akan membacakan bagian pada menit 3 jam 20 menit sampai 4 jam. Langkah pertama tentang transparansi lembaga manajemen institusi, yaitu memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Langkah kedua, ada juga portofolio BUMN. Sebagai portofolio itu cukup kompleks secara individu, reaksi risiko akan berbeda dari ketika Anda menempatkan mereka bersama-sama sebagai portofolio.
Jadi perusahaan benar-benar membutuhkan laporan keuangan konsolidasi yang dapat menunjukkan hanya dividen atau investasi ekuitas, tetapi menunjukkan itu memungkinkan untuk menganalisis komposisi utang. Langkah ketiga adalah tentang pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko bisa mengurangi kemungkinan gagal sehingga dampak kerugian internal dan eksternal yang akan terjadi terhadap laba perusahaan, pelanggaran hukum, penurunan produktivitas SDM, dan penurunan reputasi perusahaan dapat berkurang. Salah satu poin utama yang harus diperhatikan adalah bahwa lembaga keuangan juga merupakan konglomerasi. Semakin mengguritanya konglomerasi, lembaga keuangan membuat potensi risiko keuangan menjadi lebih kompleks. Saat ini negara-negara mengalami krisis iklim. Krisis iklim inilah yang terkadang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama dikarenakan oleh investasi yang menjadi berkurang karena banyaknya risiko yang harus dipertimbangkan investor ketika ingin berinvestasi di Indonesia. Pertama, kita harus mengintegrasikan tujuan iklim ke dalam kebijakan kepemilikan setiap negara, dan setiap investor harus memperhatikan tujuan iklim dan memasukkan tujuan tersebut ke dalam strategi investasi jangka panjang. Kedua, kementerian menanggapi dan mempromosikan perubahan iklim dengan cara memasang target ESG untuk menjadi panduan bagi investor yang ingin masuk ke Indonesia. Investor harus menyetujui kontrak yang dibuat pemerintah Indonesia demi menjaga perubahan iklim yang ada pada saat ini. Dalam hal ini, OJK turut membantu dalam pembuatan dasar ketentuan dan persyaratan bagi investor agar investor dapat berkonsolidasi dengan baik. Ketiga, anggaran pembelanjaan Indonesia dapat dialihkan menjadi pembelanjaan yang mengedepankan pencegahan perubahan iklim. Arah investasi yang masuk ke dalam Indonesia harus yang mengedepankan pencegahan perubahan iklim. Bisnis-bisnis yang ada pada saat itu juga harus mengedepankan pencegahan perubahan iklim.